Islam itu macam-macam ibadah ini. Yang pertama ada namanya ibadah badaniyah. Badaniyah. Nah, contohnya sholat. Ini ibadah badaniyah. Kemudian ada namanya ibadah maliyah. Apa itu ibadah maliyah? Ibadah dengan harta. Contohnya kurban, naik haji. Naik haji itu ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Nah, kalau pertanyaannya tadi, banyak di antara kita ini, umat Islam ini, belum mampu untuk sempurna dalam pengorbanan. Yang ngambil bagian saja. Contoh, dia kalau maliyah harta mau dia korban. Tapi dirinya tidak menampakkan pengorbanan. Bagaimana dengan hal yang seperti ini? Jawabnya adalah dakwah harus ditingkatkan. Informasi harus disampaikan. Nah, bahwa sesungguhnya Islam itu mengarahkan kita berislam secara seutuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pertama sekali mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini Jumat malam Sabtu, insyaallah studio mini kita ini, studio Fastabiqul Khairat, melanjutkan tayangan dari podcast Fastabiqul Khairat dan mendatangkan narasumber hebat yang ada di Rokan Hulu dan umumnya di Provinsi Riau ini insyaallah. Kedua kalinya bersolawat kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya kita dapatkan di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita muliakan koordinator atau pembina podcast Fastabiqul Khairat, hadir duo Sapri, yakni Ustadz Sapri Umar SAG beserta Ustadz Dr. Haji Sapri SAG MMPD sebagai pembina podcast Fastabiqul Khairat Rokan Hulu. Alhamdulillah. Terusnya ketua podcast Ustadz Superman Esos dan juga manajer dan tim podcast Ustadz Ari dan juga Ustadz Muhammad Taufik. Baiklah, pada malam hari ini tepatnya tayangan edisi podcast Fastabiqul Khairat edisi yang ke-27 insyaallah. Alhamdulillah pada malam hari ini narasumber kita tokoh masyarakat Rokan Hulu yang juga sebagai pendakwah dan juga owner atau pimpinan pondok pesantren Baitul Izzah Tahfizul Quran Al-Izzah Boter Pasir Pengarahan Rokan Hulu, dan juga beliau adalah ketua pengurus daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Rokan Hulu dan juga koordinator GSSB Kabupaten Rokan Hulu. Kita sambut beliau dengan sapaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk?
Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah ana bi Alhamdulillah. khair. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di malam hari ini di podcast atau studio podcast Pastabikul Khairat yang kita punya moto tebarkan kebaikan demi kejayaan. Insya Allah podcast ini bermanfaat bagi masyarakat Rokan Hulu pada khususnya dan umumnya di Provinsi Riau insya Allah. Baiklah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan tausiah atau wejangan dan juga nasihat-nasihat keagamaan. Pada malam hari ini kita ambil tema tentang keutamaan kurban dan juga hikmah-hikmah dari berkurban. Karena sebentar lagi akan menjelang kita akan menyambut yang namanya Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha 1445 Hijriah. Dan nanti 15 menit ke depan kita sama-sama dengarkan tausiah beliau tentang makna kurban, hakikat kurban, keutamaan kurban, dan nanti kita akan berdialog interaktif tentang kurban ini insyaallah. Dan juga bagi yang live streaming mungkin menyaksikan secara langsung di channel TikTok. TikTok dari Ustadz Sudah ada Billy yang nonton? Asman. Silahkan menyaksikan secara langsung. Baiklah, kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan ini marilah kita dengarkan tausiah singkat 15 menit ke depan tentang makna kurban, hikmah kurban atau keutamaan kurban. Dipersilahkan Ustadz kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada MC kita Ustadz Firdaus. Beliau ini adalah Sekretaris Umum Dewan Masjid Indonesia Rokan Hulu. Dan juga yang hadir pada kesempatan ini rekan sahabat juang, ada Pak Dr. Sapri, ada Pak Sapri Umar, abang saya, dan tamu istimewa kita, sahabat mulia dari Pekanbaru, Pak Haji Samsul Bahri Samin, beserta Hadinda Dedet, dan juga mujahid-mujahid muda, Ustadz muda, Ustadz Taufik, dan juga Ustadz Superman. Superman apa Superman? Superman. Baik. Kalau kita berbicara tentang ibadah kurban, landasan ibadah kurban itu diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di Quran. Mana itu? Yang pertama di surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini ayat menjadi landasan kewajiban bagi setiap muslim untuk berkorban. Pada ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan apa? Fasholli li rabbika wanhar. Di sana ada kalimat wanhar. Dan berkorbanlah. Jadi berkorban itu tanda kita bersyukur atas nikmat Allah. Jadi kalau orang itu tidak mau berkorban, berarti dia tidak menempuh cara untuk bersyukur kepada Allah. Itu landasan ibadah kurban. Kemudian
juga dijadikan landasan ibadah kurban itu di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim. di mana beliau pernah menyampaikan dalam satu hadis, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kesanggupan untuk berkorban, tidak berkorban, maka jangan hampiri tempat sholat kami. Dari ayat dan hadis ini dapat kita ketahui bahwa ibadah kurban itu sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap umat Islam. Walaupun nanti pada sisi hukumnya, menurut mayoritas ulama, hukum ibadah kurban itu adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Artinya secara umum. Tapi ada juga yang berpendapat wajib. Antara sunnah muakkadah dengan wajib, intinya bagi setiap muslim tidak boleh melalaikan, tidak boleh umat Islam itu menganggap enteng persoalan ibadah kurban. Kemudian sampai dipertanyakan oleh sebagian orang, seperti apa seseorang itu jatuh kewajibannya untuk berkorban itu. Seberapa banyak harta yang dia miliki. Sehingga dia kena kepada hadis tadi dan ayat tadi. Maka dijawab oleh para ulama, diantaranya pendapat dari mazhab Syafi'i, bahwasanya batas orang dikatakan mampu untuk berkorban itu manakala dia punya keuangan untuk membeli seharga hewan korban dan dia punya pula keuangan untuk menafkahi keluarga yang berada di bawah tanggung jawab dia di 4 hari, yaitu hari 10, 11, 12, 13. Contohnya, saya punya duit 6 juta. 6 juta saya punya duit. Saya tidak punya desakan-desakan untuk diselesaikan. Artinya, saya tidak punya hutang yang terdesak untuk harus wajib diselesaikan. Atau saya tidak punya janji yang harus ditunaikan. Saya punya stok 6 juta. Kalau dibelikan kepada andil 1 kambing 3 juta, masih ada sisa uang 3 juta. Yang 3 juta ini kalau dinafkahi kepada keluarga selama 4 hari itu cukup, maka disitulah dikenakan sebutan mampu untuk berkorban. Maka nampak sekali oleh kita bukan menunggu banyak uang tersimpan. Dan kalau ini dipahami oleh setiap muslim, yakin kita tidak ada daerah yang tidak mendapatkan distribusi hewan korban. Saya yakin nih Pak Dr. Sapri, Dr. Sapri itu bukan 6 juta dia menyimpan duit. Beliau nyimpan duit 200 juta. Emas batangan. Lebih. Amin. Dengan emas batangan biasa. Dengan emas batangan. Ini contoh gurauan kita. Jadi ketika setiap muslim itu sudah menyadari pentingnya ibadah kurban, jadi dia tidak menunggu teronggok duit banyak, tersimpan duit banyak, baru dia berkorban. Tidak. Jangankan level kita, ini si Taufik saja ini berkorban dia. Terutama berkorban perasaan. Allah. Ya kan? Kemudian sahabat sekalian, bahwasanya ibadah korban dilihat dari sisi makna bahasa, itu adalah
mendekat kepada Allah. Qarraba yuqarribu qurbanan. Mendekat. Maka apa yang disebut dengan korban dalam makna syariat, menyembelih hewan ternak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pada hari nahar dan hari tasyrik. Jadi dari definisi itu, satu, sifatnya menyembelih. Yang kedua, yang disembelih itu hewan ternak. Yang ketiga, penyembelihannya di hari yang ditetapkan, yaitu hari nahar dan hari tasyrik. Kemudian niatnya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dari definisi itu, apakah menyembelih ayam termasuk disebut korban? Kalau secara syariat yang disampaikan itu tidak. Karena ayam ini tidak tidak yang dimaksud sebagai hewan untuk korban. Tapi apakah dia berpahala? Sebagian ulama mengatakan minimal dia korban telur ayam. Nggak bisa sapi, nggak bisa kambing, tak bisa biri-biri. Di Idul Adha itu korbankan telur ayam. Korban ayam. Ya kan? Jangan korban perasaan. Jangan korban perasaan. Kalau korban perasaan, itu bahaya itu. Jadi sebagai sebuah kesimpulan, kaum muslimin muslimat, sahabatku semuanya, ibadah korban adalah ibadah yang paling dicintai Allah Ta'ala. Ini menurut hadis riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya tidak ada ibadah yang paling dicintai Allah Ta'ala di hari nahar, di hari 10 Zulhijjah, di hari tasyrik. Tidak ada ibadah yang paling dicintai Allah kecuali menumpahkan, meneteskan darah hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan pada siapapun untuk meninggalkan ibadah korban. Kemudian yang terakhir sebelum dibuka sesi tanya jawab, bahwasanya korban yang dipersembahkan itu sebaiknya korban yang dilandasi niat ikhlas kepada Allah. Yang kedua, hewan korbannya yang terbaik di antara yang baik. Niat karena Allah, buat yang terbaik. Lalu, bagaimana sejarah korban? Sejarahnya luar biasa. Mulai daripada anak Nabiullah Adam alaihissalam, cerita Qabil dan Habil. Kemudian dilanjutkan bagaimana Nabiullah Ibrahim dengan anaknya Ismail alaihissalam. Semua itu memberi isyarat kepada kita bahwa kekuatan agama itu dibangun di atas pengorbanan. Jangan pernah mengharapkan surga Allah, jangan pernah mengharapkan tegaknya agama Allah kalau malas melakukan pengorbanan-pengorbanan. Kalau hari ini kita masih enak-enak mengorbankan sapi, kambing, kerbau untuk kita makan dagingnya. Sementara sapi kerbau itu mengorbankan dirinya demi manusia. Pertanyaannya adalah, kamu korban untuk siapa? Kalau sapi korban untuk kita manusia, maka kita mesti berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Allahu Akbar. Begitu dalam hidup ini. Jadi jangan kita enak-enak makan sapi, tapi agama ini jadi yatim dibuatnya. Tidak diurus. Itu. Demikian sekilas tentang ibadah korban. Boleh juga pemirsa, rekan-rekan di TikTok akun Ustadz Yuli, jika ada pertanyaan nanti dibacakan oleh Ustadz Ari, disampaikan ke moderator, nanti kita akan jawab ya. Silakan kembali ke moderator Ustadz Daus. Tafadhol. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih pada narasumber kita yang hebat, yakni Ustadz Dr. H.C. Yuli Hesman SAG MPD yang telah menyampaikan tentang tausiah atau
wawasan keilmuan agama kita tentang makna berkurban dan juga keutamaan berkurban, karena kita sebentar lagi juga akan menghadapi bulan Zulhijjah, bulan Hari Raya Idul Adha. Baiklah, setelah paparan-paparan tadi tentang wawasan keilmuan tentang makna kurban, kita berinteraksi, berdialog untuk tetap mengembangkan ilmu kita tentang kurban ini, makna kurban ini. Dan kembali kepada pemirsa yang ada menonton secara live streaming di TikTok Ustadz Yuli, juga dipersilahkan untuk bertanya jika ada hal-hal yang menyangkut tentang materi kita. Begini Ustadz, tentang tadi telah dijelaskan panjang lebar tentang makna hikmah kurban ini, dan kurban itu sendiri tujuan akhirnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun ibadah kita yang telah diperintahkan Allah, tujuannya tentunya takwa, ya, untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Tapi di akhir zaman ini banyak yang sanggup berkurban harta ataupun kurban sembelihan hewan ternak di hari nahar tersebut, di hari raya Idul Adha tersebut, sampai mungkin 3 hari berturut-turut menyembelih hewan. Tetapi pertanyaannya, korban dirinya tak sanggup menyaksikan hewan kurban, tak sanggup berkurban datang beribadah ke masjid. Yang sanggup itu hartanya saja yang sanggup datang ke masjid, ya kan? Baik hartanya berupa uangnya, benda kan, atau hal-hal yang dibantu untuk masjid tempat ibadah, dan juga sembelihannya yang datang ke masjid atau ke musola atau ke surau tersebut. Sedangkan dirinya tak nampak batang hidungnya. Bagaimana kira-kira pandangan dalam keislaman? Oh, baik. Yang sebagusnya atau yang paling sempurna itu adalah menegakkan agama secara seutuhnya. Maka dalam Islam itu macam-macam ibadah ini, yang pertama ada namanya ibadah badaniyah. Betul, badaniyah. Contohnya sholat. Ini ibadah badaniyah. Kemudian ada namanya ibadah maliyah. Apa itu ibadah maliyah? Ibadah dengan harta. Contohnya kurban, naik haji. Naik haji itu ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Kalau pertanyaannya tadi, banyak di antara kita ini, umat Islam ini, belum mampu untuk sempurna dalam pengorbanan. Yang ngambil bagian saja. Contoh, dia kalau maliyah harta mau dia korban. Tapi dirinya tidak menampakkan pengorbanan. Bagaimana dengan hal yang seperti ini? Jawabnya adalah, dakwah harus ditingkatkan. Informasi harus disampaikan. Bahwa sesungguhnya Islam itu mengarahkan kita berislam secara seutuhnya. Tidak boleh berislam itu cuma sebagian-sebagian. Tapi apakah berpahala? Ya tetap berpahala. Kita pun tidak boleh pula mematahkan semangat dia. Sudahlah dia mau berkorban, kita bilang pula, kamu tidak pergi ke masjid doh. Sah mau korban leh. Mencilih kudu. Berkorban tidak, ke masjid tidak. Tapi kita jelaskan dengan lemah lembut, kita ingatkan kepada jamaah bahwa sesungguhnya yang dituntut oleh agama ini adalah mengorbankan seutuhnya. Tentunya ini pekerjaannya para dai. Dan kita jangan sekali-kali memvonis terhadap jamaah atau orang lain. Begitu. Baiklah, alhamdulillah itu pertanyaan kita
Ini ada pertanyaan secara live streaming dari Pak Adi Sugi. Mungkin menonton permisa dari TikTok Ustadz Yuli. Yang dipertanyakan ini, bolehkah berkurban 1 ekor kambing untuk satu keluarga? Adakah dasarnya? Ah, Itu sebenarnya pertanyaan Adi Sugi. berkorban, misalnya satu keluarga ber-5 orang tuh, dipotongnya kambing 1. Apakah semua satu keluarga itu sudah berkorban? Iya sudah. Sudah. Secara hakikatnya. Iya. Jadi hakikat pengorbanan itu bukan satu hewan 1 orang. Ya. Tapi satu hewan itu sudah bisa mewakili untuk satu keluarga. Namun perlu diingat, kalau kita orang yang mampu, 1 orang 1 andil. Nah, itu lebih bagus. Jangan pelit. Ini 1 orang 1 andilnya. Nah, itu bagi orang yang sudah mencukupi. Tapi kalau tidak mencukupi, 1 hewan, 1 andil, 1 keluarga. Misalnya Ustadz Superman beli 1 kambing, maka dia mengatakan ini korban Ustadz Superman dan keluarga. Istri dapat, anak dapat, macam. Ada dalilnya, ada. Bahkan Rasulullah sendiri ketika menyembelih hewan ternak itu menyebutkan ini korban saya, ini korban Fatimah, ini korban umat saya. Sampai seperti itu. Jadi tidak usah dipersulit. Tidak usah dipersulit. Tapi jangan pelit karena tahu seperti itu. Telah korbannya aku ambil surang lah. Sadu awak lain. Padahal dia orang kaya. Malulah. Kalau kita orang kaya enggak. Ber-5 kita. 7 di rumah tu. Anak 5. Suami istri. Tumbang sapi 1. Untuk 7 orang. Mantap. Ya Pik ya. Maka jadi orang kaya. Gitu. Insya Allah. Seperti itu. Alhamdulillah. Nah itu ya. Jawaban dari Bapak Adi Sugi tadi. Tentang berkurban 1 ekor kambing untuk keluarga. Satu keluarga. Insya Allah. Alhamdulillah bisa. Bisa. Alhamdulillah. Bella, ini juga dari pemirsa TikTok Ustadz Yuli lagi, dari Febri. Tapi ini secara umum pertanyaannya, ini tentang doa nampaknya sini. Tidak masalah. Kenapa doa saya ya lama diijabah Allah, malah semakin berat ujian yang saya hadapi. Artinya doa lama dijawab Allah dan ujian semakin berat. Ada apa gerangan? Jawabannya yang pertama, Febri, Allah itu menginginkan awak itu berdoa terus supaya selalu terhubung dengan Allah. Yang kedua, kenapa lambat diijabah Allah? Ingat bahwasanya Allah lebih tahu mana yang pantas diberikan untuk kita. Ustadz Superman belum diberi daripada Fortuner, ada masalah. Kalau dia pakai Fortuner, tak akan duduk dia di podcast ini lagi. Betul. Itu misalnya. Yang tahu itu siapa? Allah. Ustadz Sapri kenapa dikasih mobil banyak? Memang ini untuk apa? Persoalan dia perlu untuk kesana kesini, apalagi untuk mengajar mahasiswi-mahasiswi di UPP. Insyaallah. Jadi yang perlu diingat, kawan sekalian, Febri ya, kita dalam masalah doa itu harus yakin bahwa doa itu pasti dikabulkan Allah. Masalah kabul itu apa? Bisa kabulnya di dunia, yang jelas kabul di akhirat. Yang jelas lagi, berdoa itu berpahala. Ibadah. Apa sebab doa itu ibadah? Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Lalu tadi saya dengar Febri bilang makin berat ujian. Makin berat ujian. Tadi baru kita nyampaikan pengajian. Orang beriman itu memang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui ujian itu Allah ingin melihat bagaimana kita menerima ujiannya. Apakah ikhlas, apakah ridho.
Apakah kita ini mengeluh, apakah kita ini mengumpat, apalagi menyalahkan Allah. Itu juga ujian. Namun yakin dan percayalah, tidaklah selamanya badai itu akan tinggi. Betul. Pada satu ketika badai itu akan mulai landai, pada akhirnya akan menampakkan ketenangan di dalam laut lepas itu. Amin. Tetap berdoa, tetap sabar dalam menghadapi ujian, Ujian. dan jika ada yang perlu dimusyawarahkan, jangan lupa diskusi kita. Bisa lewat WA, bisa ketemu di mana saja. Begitu. Terima kasih. Nah, itu tadi jawaban dari Ustadz kita, Ustadz Ilyasman, bagi Bang atau dari Febri yang tadi telah bertanya. Baik Ustadz, karena waktu juga untuk sesi edisi tayang kita yang ke-27 ini tentang makna kurban ini, semoga apa-apa yang Ustadz sampaikan kepada pemirsa podcast Pastabikul Khairat Rokan Hulu dan pemirsa pada umumnya dimanapun berada, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan agama kita insya Allah. Baiklah, ini sesi penutup untuk closing dan kesimpulan dari Ustadz sebagai narasumber pada malam hari ini. Dipersilakan untuk kesimpulannya. Baik, kesimpulannya singkat saja. Siapa yang ingin dicintai Allah, berkorbanlah. Insyaallah. Siapa yang ingin kuat agamanya, berkorbanlah. Insyaallah. Agama akan tertanam kuat dalam kehidupan kita sesuai dengan kadar pengorbanan kita terhadap agama itu sendiri. Kemudian bersabarlah jika ada berbagai hambatan rintangan, karena memang dunia ini adalah tempatnya halangan dan rintangan. Sampai datang kematian pada kita, maka disitulah akhir etape kesusahan dunia berganti dengan kemenangan akhirat. Jangan lupa berkorban, dan berkorban. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz kita, Ustadz Dr. H.C. Ilyasman SHG MPD, yang telah memberikan tausiah agama dan dialog interaktif tentang makna kurban. Artinya kita podcast Pastabikul Khairat ini tetap akan tayang setiap minggunya Jumat malam Sabtu per edisinya. Untuk itu bagi pemirsa yang belum like dan subscribe, mohon dukung channel Pastabikul Khairat ini. Semoga berkah untuk kita semua. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Saya sebagai moderator, MC, presenter acara podcast ini, mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhirul kalam, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.